Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tema 2, yaitu pendapat dan pendapatan, atau lebih membahas tentang teks eksposisi. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kalian itu tahu tujuan pembelajaran dari tema ini apa sih? Oke. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kalian mempelajari tema ini. Peserta didik mampu diharapkan yang pertama, mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Yang kedua, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Yang ketiga, mengembangkan isi teks eksposisi secara lisan atau tulis. Yang keempat, mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Jadi nanti setelah kalian mempelajari bab ini, kalian bisa memenuhi keempat tujuan pembelajaran dalam tema ini. Oke, selanjutnya yang A, mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi. Teks eksposisi itu apa sih? Jadi teks eksposisi ini menurut J.S. Badudu adalah karangan yang bercorak paparan yang bermaksud memberikan pengetahuan tentang hal itu kepada pembacanya. Jadi karangan eksposisi itu penjelasan tentang sesuatu supaya pembaca itu bisa mengetahui tentang sesuatu hal. Jadi kalau eksposisi itu karangan yang nyata. Kemudian, permasalahan merupakan hal pokok yang menjadi topik dalam eksposisi. Eksposisi dibangun dari permasalahan yang dirumuskan menjadi bagian awal atau tesis. Argumentasi, dan rekomendasi. Pengetahuan merupakan informasi ilmiah yang menandai apakah teks itu eksposisi atau bukan. Argumentasi merupakan bukti atau alasan yang dipergunakan dalam memperkuat pendapat sebuah tesis. Jadi, argumen itu memperkuat tesis pada bagian awal atau paragraf pertama atau pendahuluan. Argumentasi bisa berupa pernyataan umum atau generalisasi atau bisa juga berupa data sebuah hasil penelitian. Rekomendasi merupakan pernyataan yang dapat dipercaya, biasanya berupa penegasan pada bagian akhir teks atau simpulan. Jadi, kalau misalnya bagian awal itu disebutnya tesis atau bisa sebagai pendahuluan. Yang bagian yang kedua itu ada argumentasi. Argumentasi itu untuk memperkuat pendapat pada sebuah tesis atau pada bagian awal. Jadi diperkuat lagi, bisa juga dengan dimunculkan data-datanya. Dan yang terakhir rekomendasi. Rekomendasi itu pendapat atau pernyataan yang dapat dipercaya atau bisa juga sebagai simpulan dari teks eksposisi tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini ada 8 jenis-jenis eksposisi. Yang pertama, eksposisi berita. Eksposisi berita itu berisi pemberitaan mengenai suatu kejadian.
Jadi biasanya eksposisi berita itu adanya di surat kabar atau bisa juga di internet, di berita internet bisa. Yang kedua, eksposisi ilustrasi berisi gambaran sederhana atau bentuk konkret sebuah ide. Konkret itu nyata ya. Jadi penulis eksposisi jenis ini biasanya menggunakan frasa penghubung seperti ilustrasi berikut ini atau dapat diilustrasikan bagaikan. Jadi biasanya kalian suka melihat kan ada teks yang setelah paragraf pertama kemudian ada paragraf terakhirnya itu seperti ilustrasi berikut ini, terus ada gambarnya. Nah, itu termasuk ke dalam eksposisi ilustrasi. Yang ketiga, eksposisi proses berisi petunjuk pembuatan, petunjuk penggunaan atau cara-cara tertentu. Eksposisi jenis ini sering ditemukan dalam buku-buku. Yang keempat, eksposisi perbandingan berisi ide penulis yang mencoba menerangkan suatu ide dalam kalimat utama dengan cara membandingkannya dengan hal lain. Jadi kalimat utama itu dibandingkan dengan hal lain, atau misalnya kalian mau membandingkan apa? Nah, jadi dibandingkan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Gitu. Yang kelima, eksposisi pertentangan berisi pertentangan antara sesuatu dan yang lain. Nah, jenis ini biasanya menggunakan frasa penghubung akan tetapi, meskipun begitu sebaliknya. Jadi kalau ada kata penghubung akan tetapi, sebaliknya meskipun begitu itu termasuk ke dalam eksposisi pertentangan. Yang keenam, eksposisi definisi berisi batasan pengertian sesuatu dengan memfokuskan karakteristik sesuatu itu. Jadi definisi dijabarkan. Oke, lanjut. Yang ketujuh, eksposisi analisis berisi proses memisah-misahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian kemudian dikembangkan secara berurutan. Nah, kalau eksposisi analisis itu kalian seperti di buku ya. Misalkan ada bab 1. Bab 1-nya itu teks eksposisi. Nah, yang bagian subbagiannya itu misalkan A-nya itu apa? Nah, itu nanti dijabarkan. Itu termasuk ke dalam eksposisi analisis. Dan yang terakhir, yang ke-8, eksposisi klasifikasi berisi pengelompokan ke dalam kategori-kategori. Jadi eksposisinya itu kalimatnya itu dikelompokkan mana yang termasuk ke dalam kelompok benda hidup atau benda mati, itu diklasifikasi. Oke, yang selanjutnya ini ada eksposisi dapat diidentifikasi melalui 4 ciri, yaitu ciri makna. Ciri makna disebut eksposisi apabila sebuah teks mempunyai makna memaparkan secara jelas bagian-bagian yang hendak dipahami. Jadi ada pemaparan makna. Yang selanjutnya ada ciri bentuk. Disebut eksposisi apabila sebuah teks mempunyai bentuk atau struktur berupa tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Jadi itu nanti kita bahas lebih dalam lagi dalam struktur teks eksposisi. Selanjutnya ada ciri isi.
Disebut eksposisi apabila sebuah teks mempunyai isi berupa informasi atau paparan yang mencakupi berita, ilustrasi, proses, perbandingan, pertentangan, definisi, analisis, dan klasifikasi. Yang tadi jenis eksposisi. Dan yang terakhir, ciri bahasa. Disebut eksposisi apabila sebuah teks mempunyai ciri bahasa berbentuk menginformasikan atau memaparkan sesuatu yang hendak dijelaskan dengan data tertentu agar diperoleh pengertian yang utuh. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika ada, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa kalian sertakan nama dan kelas untuk absensi kalian. Dan jangan lupa kalian juga mengisi absen di web kalian masing-masing, karena itu juga akan mempengaruhi absensi kalian. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.